Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Hildawati Syah dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa Makassar. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait dua materi. Yang materi pertama saya akan membahas terkait teori dalam penelitian kualitatif, dan yang kedua ada desain penelitian kualitatif. Jadi di dalam sejarah penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif deskriptif sendiri itu tidak sepenuhnya mengakar pada penelitian kualitatif. Namun hanya kebiasaan serta pengaruh antara pandangan kuantitatif dan kualitatif sajalah yang akhirnya melahirkan tipe penelitian kualitatif deskriptif tersebut. Sehingga penelitian kualitatif deskriptif lebih tepat disebut sebagai kuasi kualitatif. Jadi kita akan membahas terkait pengertian, teori, dan penelitian kualitatif. Jadi, teori adalah sekumpulan konstruksi, konsep, definisi, dan dalil yang saling terkait serta menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan di antara beberapa variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena. Jadi, teori secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian proposisi atau pernyataan tentang kebenaran. Jadi yang sudah diuji secara sistematis dan dikaitkan secara logis, dibangun melalui serangkaian penelitian untuk menjelaskan suatu fenomena sosial. Sementara itu, penelitian kualitatif sendiri itu didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya itu statistik atau tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya itu seperti Strauss dan Corbin. Jadi penelitian kualitatif juga itu didefinisikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Jadi penelitian kualitatif itu lebih bersifat subjektif. Nah, sedangkan teorisasi dalam penelitian kualitatif sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada teorisasi deduktif. Jadi model umum teorisasi deduktif seperti yang umumnya dilakukan di berbagai penelitian kuantitatif dan masih memengaruhi nih format kualitatif deskriptif karena merupakan teorisasi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Terus yang kedua ada teorisasi induktif. Nah, pada model induktif, penelitian seringkali dimulai dari titik nol. Jadi yaitu pada titik di mana suatu fenomena itu belum terungkapkan dalam berbagai teori dan fenomena sosial yang terbaca. Jadi model ini memiliki 4 kemampuan. Yang pertama itu ada menerima, kedua ada meragukan atau mengkritik, yang ketiga membantah, yang keempat memiliki kemampuan membangun sebuah teori baru yang sebelumnya pernah ada. Selanjutnya ada sistematika teori. Nah, kunci kendali memilih teori dalam penelitian adalah selain memahami konteks formal dan material sebuah teori, juga dituntut memahami teori itu, baik pada konteks sejarah maupun konteks sosial di mana teori itu dilahirkan. Jadi dengan demikian, apabila teori itu digunakan, peneliti akan memahami struktur masing-masing teori itu. Bahkan mampu menyusun sebuah skema perkembangan teori dari masa lalu sampai pada konteks di mana seseorang melakukan sebuah penelitian. Akan tetapi nih, apabila disusun strukturnya dalam ilmu sosial selain paradigma, itu dikenal pula struktur ilmu sosial seperti rumpun teori yang dapat dikelompokkan ke dalam grand theory, middle theory, dan application theory seperti itu. Nah, next ada ragam teori dan teorisasi dalam penelitian. Jadi menurut Parsons, seorang individu tak mungkin lepas dari ikatan struktur sosial di mana ia berada. Namun seorang individu memiliki kemampuan untuk memilih berbagai alternatif tindakan secara aktif, kreatif, dan evaluatif yang memungkinkan tercapainya tujuan khas yang diinginkan seperti itu. Jadi Parsons dengan sadar memakai konsep action dan bukan behavior. Jadi dalam menyebut teorinya seperti itu. Hal ini karena menurut Parsons, konotasi behavior itu mengandalkan adanya kesesuaian secara mekanik antara stimulus dengan sebuah respon.
Jadi sedangkan action itu menunjuk pada suatu aktivitas yang dilakukan secara kreatif lewat proses penghayatan diri individu yang penuh makna. Nah, adapun aliran teori yang mendasari teorisasi dalam penelitian. Jadi ada empat aliran teori dalam ilmu sosial yang lazim disosialisasikan dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada teori-teori tentang budaya. Jadi dapat disederhanakan menjadi dua kelompok. Pertama, aliran teori yang memandang budaya sebagai suatu sistem atau organisasi makna. Terus kedua, aliran teori yang memandang budaya itu sebagai sistem adaptasi suatu kelompok masyarakat terhadap lingkungannya. Terus teori kedua ada teori fenomenologi. Pada dasarnya berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan itu termasuk pola perilaku manusia sehari-hari itu hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang disebut dengan sang pelaku, seperti itu. Terus yang ketiga ada teori etnometodologi. Pada dasarnya relatif serupa dengan aliran fenomenologi karena kehadirannya itu diilhami oleh fenomenologi. Terus yang terakhir ada teori interaksionisme. Jadi teori ini memiliki 3 premis utama. Pertama itu manusia itu bertindak terhadap sesuatu seperti benda, orang atau ide atas dasar makna yang diberikan kepada sesuatu itu, seperti itu, sesuatu tersebut. Jadi kedua itu ada makna tentang sesuatu itu diperoleh, dibentuk, termasuk direvisi nih melalui proses interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir ada pemaknaan terhadap sesuatu yang bertindak atau berinteraksi itu tidaklah berlangsung mekanisme, melainkan melibatkan proses interpretasi. Nah, itulah tadi terkait teori dan dalam penelitian kualitatif. Next, saya akan membahas terkait desain penelitian kualitatif. Nah, sekarang saya akan membahas terkait desain penelitian kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif itu adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Jadi, proses dan makna atau perspektif subjek itu lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Jadi, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi selain itu, landasan teori itu juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Jadi tentunya terdapat perbedaan mendasar nih antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Nah, saya akan membahas kembali terkait pengertian dari penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu berasal dari bahasa Inggris research, yang dimana re adalah kembali dan search artinya mencari. Jadi yang berarti nih artinya mencari kembali. Dengan demikian penelitian itu adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan suatu fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru serta menaikkan tingkat ilmu dan teknologi. Istilah penelitian kualitatif itu menurut Kirk dan Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan nih dengan pengamatan kuantitatif. Lalu mereka itu mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif itu adalah tradisi tertentu nih dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam keadaannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya serta dalam peristilahannya, seperti itu. Nah, adapun komponen-komponen proposal dalam penelitian kualitatif. Jadi menurut Lexi J. Mulung ada 10 unsur desain penelitian yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada penentuan fokus penelitian. Jadi fokus penelitian itu pada dasarnya adalah sumber pokok masalah. Jadi masalah penelitian itu adalah hal yang menimbulkan nih pertanyaan hingga perlu dijawab dengan
dilakukannya penelitian. Nah, penentuan fokus itu memiliki beberapa tujuan nih, yaitu yang pertama ada membatasi studi dan yang kedua untuk menjadikan penelitian itu efektif. Nah, dikatakan untuk membatasi studi itu maksudnya adalah bahwa dengan fokus penelitian seorang peneliti itu dapat nih membatasi latar belakang yang ia gunakan atau wilayah yang akan ia teliti dan teknik yang akan ia gunakan. Terus yang kedua ada kesesuaian paradigma dengan fokus. Nah, paradigma itu adalah seperangkat kepercayaan yang mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Saat ini belum terdapat perangkat nih yang dapat mengukur kesesuaian paradigma dengan fokus penelitian secara tepat. Terus yang ketiga, ada penentuan paradigma dengan teori substantif yang membimbing studi. Jadi jika sebuah teori muncul dari data pada dasarnya atau pada umumnya nih, teori itu sesuai dengan dasar paradigma metodologinya. Artinya namun akan menjadi masalah nih bila ternyata sang peneliti ini ingin menguji sebuah teori. Jadi bila terjadi demikian, peneliti ini harus memperhitungkan kesesuaian teori tersebut dalam proposalnya. Jadi dalam hal ini, hendaknya peneliti itu menggunakan patokan yang sesuai dengan paradigmanya, seperti itu. Terus yang keempat ada penentuan sumber data. Jadi untuk menentukan sumber data, peneliti tentu terkait erat dengan lokasi penelitian dan satuan kajian, karena penentuan sumber data itu merupakan jawaban dari pertanyaan dari mana, dari siapakah data penelitian ini akan diperoleh. Itu seperti itu. Terus ada menurut Wina Sanjaya pada tahun 2021, penentuan sumber data itu nantinya akan berujung pada penentuan sampel dalam penelitian lapangan, seperti itu. Dengan begitu, penentuan sumber data juga terkait erat dengan teknik penelitian. Terus yang kelima ada penentuan tahap-tahap penelitian. Jadi dalam merancang sebuah penelitian itu, maka untuk mempermudah peneliti harus membagi proses penelitian kepada beberapa tahap. Jadi tahapan-tahapan sebuah penelitian itu tidak sama dengan penelitian lainnya, tergantung kepada bentuk penelitian, tekniknya, dan fokus penelitian tersebut itu apa. Jadi ada beberapa tahapan yang sering dilalui dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada tahap orientasi. Jadi tahap pertama ini berarti mengumpulkan data yang perlu diketahui sebagai langkah awal. Hal ini sering juga disebut dengan mengumpulkan informasi awal penelitian. Nah, tujuan mengumpulkan informasi awal ini adalah untuk menentukan orientasi dan mendapatkan gambaran umum penelitian, seperti itu. Terus yang kedua, ada eksplorasi fokus. Jadi pada tahap kedua ini, seorang peneliti ini perlu untuk menyusun petunjuk memperoleh data seperti petunjuk wawancara dan pengamatan, seperti itu. Pada tahap ini peneliti telah masuk ke dalam fokus penelitian. Jadi pada tahap inilah dilakukannya sebuah pengumpulan data analisis dan laporan analisis, seperti itu. Tahap eksplorasi juga itu fokus merupakan inti dari sebuah proses penelitian. Terus tahap yang terakhir itu ada pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data. Jadi pada tahap ketiga ini dilakukan pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data seperti triangulasi. Jadi pengecekan anggota dan auditing. Jadi pada tahap ini peneliti mengecek laporan apakah sesuai dengan subjek atau mungkin tidak sesuai dengan subjek. Seperti itu. Terus kita next ada yang keenam pada unsur penelitian. Yang keenam ada teknik penelitian. Jadi menurut Lexi J. Molong pada tahun 2018, penentuan teknik penelitian pada dasarnya itu ditentukan oleh fokus dan situasi serta jadwal waktu yang ditetapkan. Jadi teknik penelitian biasanya itu bertindak sebagai alat peneliti. Jadi penentuan teknik penelitian ini mencakup penentuan kuesioner dan berbagai perangkat penelitian lainnya. Terus yang ketujuh ada perencanaan, pengumpulan, dan pencatatan data bila teknik penelitian telah ditentukan. Jadi peneliti itu kemudian beranjak untuk merencanakan pengumpulan dan pencatatan data. Jadi teknik pengumpulan data ini yang pertama adalah wawancara, kemudian pengamatan, terus pengumpulan dokumen, dan yang lain sebagainya, seperti itu. Terus yang kedelapan ada perencanaan, prosedur, dan pelaksanaan analisis data.
Jadi dalam penelitian kualitatif ini, analisis data dimulai sejak masuk kepada latar belakang penelitian. Jadi oleh karena itu perencanaan, prosedur, dan analisis data itu harus dimulai sejak sebelum masuk ke latar belakang penelitian. Hal ini berbeda dengan penelitian non kualitatif yang mana analisis datanya itu baru dimulai setelah data terkumpul. Terus yang kesembilan ada perencanaan perlengkapan penelitian. Nah, hal lain yang juga perlu dirancang oleh peneliti adalah perlengkapan penelitian yang dibutuhkan dalam proses penelitian, mencakup dana, logistik, waktu, dan sarana lainnya. Terus yang ke-10 ada perencanaan pemeriksaan keabsahan data. Nah, perencanaan pelaksanaan proses ini mencakup keabsahan data, seperti kriterianya dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Hal yang dimaksud dengan data absah adalah data yang mendemonstrasikan nilai yang benar, yang mempunyai dasar hingga diterapkan dan konsistensi. Nah, itulah tadi ada beberapa 10 unsur dalam penelitian desain penelitian kualitatif. Next, saya akan membahas terkait ciri-ciri dari penelitian kualitatif. Jadi saya akan membahas terkait ciri-ciri penelitian kualitatif. Jadi ada 5 nih ciri pokok dari penelitian kualitatif. Yang pertama ada penelitian kualitatif itu menggunakan lingkungan alamiah menjadi sumber data langsung. Terus yang kedua, penelitian kualitatif itu sifatnya deskriptif, analitis. Terus yang ketiga ada tekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil. Terus yang keempat ada penelitian kualitatif itu sifatnya induktif. Dan yang terakhir ada penelitian kualitatif itu mengutamakan makna. Jadi penelitian kualitatif itu memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Nah, adapun bentuk-bentuk rancangan penelitian kualitatif itu yang pertama ada grand theory atau teoritisasi data. Jadi rancangan teori itu grounded merupakan prosedur penelitian kualitatif yang sistematis, di mana peneliti melakukan generalisasi satu teori yang menerangkan konsep, proses, tindakan, atau interaksi mengenai suatu topik pada level konseptual yang luas. Jadi tujuan grounded teori itu yaitu untuk menentukan kondisi yang memunculkan sejumlah tindakan atau interaksi yang berhubungan dengan suatu fenomena dan akibatnya. Terus yang kedua, ada rancangan penelitian etnografi. Jadi rancangan penelitian etnografi ini merupakan prosedur penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasi pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa bersama dari sekelompok budaya yang berkembang pada seluruh waktu. Jadi dalam lingkungan pendidikan, penelitian ini dirancang untuk meneliti tentang bagaimana kurikulum yang diterapkan, serta metode apa yang digunakan guru untuk mengajar. Terus yang ketiga ada rancangan penelitian naratif. Jadi pada rancangan ini seorang peneliti mendeskripsikan kehidupan individual, mengumpulkan data dan menceritakan informasi tentang kehidupan individu serta melaporkannya secara naratif tentang pengalaman-pengalaman mereka. Terus yang keempat ada rancangan studi kasus penelitian. Nah, rancangan studi kasus dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai situasi dan makna terkait sesuatu atau subjek yang diteliti. Terus yang kelima ada rancangan metode campuran. Jadi pada rancangan metode campuran ini, peneliti mengombinasikan data kuantitatif dengan data kualitatif, yaitu untuk menerangkan dan mengeksplor problem penelitian dengan cara terbaik. Jadi rancangan metode ini merupakan prosedur untuk mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu penilaian tunggal, serta untuk menganalisis dan melaporkan data ini berdasarkan prioritas, sequence, dan level integrasi informasi. Terus yang terakhir, ada rancangan penelitian tindakan atau action research. Jadi penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif dengan data kualitatif seperti metode campuran, akan tetapi fokusnya lebih
merupakan keterapan. Jadi tujuan penelitian ini dalam dunia pendidikan adalah untuk meningkatkan praktik pendidikan dan pengajaran di mana guru melaksanakannya berkaitan dengan problem yang mereka hadapi dengan dalam setting sekolah. Nah, itulah tadi ya terkait teori dalam penelitian kualitatif dan juga desain dalam penelitian kualitatif. Jadi semoga materi yang saya sampaikan pada video kali ini selalu bermanfaat untuk orang-orang yang mendengarkannya dan memperhatikannya dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Siti Lawati Syah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.